Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, kalau kita melihat keadaan dunia semakin hari semakin susah, tetapi kita mempunyai Tuhan Yesus, kami mempunyai segalanya. Di nama Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada jam sore hari ini kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami merasakan Tuhan kasih-Mu yang luar biasa. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau senantiasa mengasihi kami, jemaat-Mu Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tanpa-Mu Tuhan Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat pengharapan kami Tuhan. Kalau pada saat ini kami Tuhan menghadap perjamuan kudus ini Tuhan, sebelum kami menikmati perjamuan kudus ini Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kesalahan kami Tuhan. Baik pun disengaja atau tidak Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesusku Maha Pengampun. Mengampuni kami Tuhan. Kami juga menyerahkan akan saudara kami yang masih di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Tuhan sertai Tuhan sampai di tempat ini dengan selamat. Untuk kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami sekalian ya Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Apabila masih ada kuasa yang ingin ganggu, kami tolak, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, biar kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, memberkati ibadah kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini, memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kau rela mati untuk kami. Kau telah menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Kau besar kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu, Kau korbankan hidup, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan
setiap kami yang rindu, yang haus akan sembahlah Dia. Hanya Dia yang akan kita sembah. dosa-dosa kami. Saat ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi mudah-mudahan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan. Kasih-Mu begitu indah atas kami. Hanya kami tumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Itu besar pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang murni.
Tuhan buat kesempatan sore ini kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Bila setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menjamah melawat setiap kami, sehingga kami boleh dikuatkan, dipuaskan, disegarkan. Khususnya sebentar melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami terima bersama boleh menumbuhkan iman rohani kami, membawa hidup kami semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata, amin. Saya akan kembali bersyukur. Ya, shalom Tuhan. Nah, sore malam ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang dekat Tuhan. Ya, dekat Tuhan. Tuhan rindu untuk setiap umat-umatnya itu dekat dengannya. Itulah kerinduan hati Tuhan. Kita akan lihat Alkitab dari kitab Yakobus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-8 bagian A. Yakobus 4 ayat yang ke-8 bagian A. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Ya. Ayat ini berkata, ketika kita mendekat kepada Allah, Allah pasti akan mendekat kepada kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan rindu supaya umat-umatnya itu datang kepadanya, dekat kepadanya. Itu kerinduan Tuhan. Kedekatan itu penting, karena kedekatan kepada Tuhan itu akan membawa dampak dua hal dalam hidup kita. Yang pertama, kedekatan kepada Tuhan itu akan membawa dampak adanya suatu relasi atau hubungan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, akan ada relasi atau hubungan dengan Tuhan. Seperti ketika kita dekat dengan seseorang, semakin kita dekat dengan orang tersebut, maka semakin relasi atau hubungan itu semakin baik, semakin indah. Kedekatan membawa dampak yang pertama, menimbulkan relasi atau hubungan. Kedua, kedekatan akan membawa dampak rasa tenang. Mazmur pasal 62 di ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini ayat yang sudah sangat terkenal, ya. Kalau di Alkitab buku itu ayat 2, tapi kalau di Alkitab elektronik itu mungkin ayat 1 bagian B, gitu ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kedekatan kepada Allah membawa dampak ketenangan ada dalam hidup kita. Ketenangan yang sejati hanya didapat karena dekat Tuhan. Ya, jadi Tuhan rindu umatnya dekat dengannya, dan kalau kita dekat dengan Tuhan, maka akan membawa dampak dua hal dalam hidup kita. Ada relasi, ada hubungan yang baik dengan Tuhan, dan yang kedua akan menimbulkan rasa tenang dalam hati kita. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk kita dekat dengan Tuhan? Karena seringkali kita membayangkan, bagaimana ya caranya saya bisa dekat dengan Tuhan, Allah yang tidak terlihat. Kalau dekat dengan manusia yang kelihatan gampang, kita sering bertemu dengannya, kita sering berbincang-bincang dengannya, kita sering pergi dengannya, maka itu akan membuat kita semakin dekat. Tapi kalau dekat dengan Allah, bagaimana caranya? Ya. Nah, malam hari ini kita akan lihat bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Setidaknya ada 5 hal praktis yang bisa kita lakukan, ya, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, sehingga ada relasi, hubungan dengan Tuhan, dan akan menghasilkan ketenangan
hidup kita. Ya. Yang pertama, bagaimana untuk kita bisa dekat Tuhan? Yang pertama, kita lihat Mazmur pasal 62 di ayat yang ke-6. Mazmur pasal 62 di ayat yang ke-6. Kalau di Alkitab buku ayat 6, tapi kalau di Alkitab elektronik ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Yang pertama, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, maka yang pertama kita perlu berlatih untuk mengembangkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ini langkah praktis, hal praktis yang pertama. Supaya kita bisa dekat Tuhan, yang perlu kita lakukan yang pertama, latih diri kita supaya pengharapan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, seringkali umat-umat Tuhan ketika menghadapi sesuatu, pikirannya, hatinya lebih tertuju kepada manusia. Siapa ya? Orang yang aku bisa minta bantuan, orang yang bisa nolong aku, orang yang bisa memberikan solusi kepadaku, orang yang bisa memberikan jalan keluar kepadaku. Siapa ya yang aku mesti datangi, yang aku mesti telepon, yang aku mesti mintai bantuan? Seringkali umat-umat Tuhan seperti itu, ya. Nah, Tuhan mau supaya kita mengembangkan harapan kita kepada Tuhan. Waktu ada masalah, ada sesuatu yang kita hadapi, nomor satu yang ada di pikiran kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu karena Engkaulah harapanku. Satu-satunya pengharapanku hanya Engkau, Tuhan. Nah, nanti Tuhan bisa pakai 1001 cara. Tuhan bisa pakai seseorang, Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja untuk menjadi penolong bagi kita. Tapi kita tidak berharap kepada orang tertentu. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama, berlatih untuk mengembangkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya, jadi itu praktis, hal praktis pertama. Supaya kita dekat Tuhan, kembangkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan juga kepada manusia. Yang kedua, di Mazmur pasal 62 di ayat yang ke-9, hal praktis yang kedua yang kita lakukan supaya kita bisa dekat Tuhan. Mazmur 62 di ayat yang ke-9, kalau Alkitab elektronik itu ayat yang ke-8, bagian A saja dulu ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Yang kedua, supaya kita bisa dekat Tuhan, maka yang kedua, hal praktis yang kita bisa lakukan adalah berlatih untuk selalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, berlatih untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan, berarti juga otomatis harus percaya kepada firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita berkata aku percaya kepada Tuhan, tapi kita nggak percaya kepada firman-Nya? Kita mempertanyakan firman-Nya, ya, kita meragukan firman-Nya, kita mendebat firman-Nya. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada Tuhan? Tidak mungkin. Orang yang percaya kepada Tuhan, pasti dia juga akan percaya kepada firman-Nya. Berlatih untuk selalu percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan berani menyerahkan, mempercayakan dirinya, hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Ini hal yang kedua, saudara. Berlatih untuk selalu percaya kepada Tuhan. Yang ketiga sekarang, bagaimana supaya kita bisa dekat Tuhan? Tetap dalam Mazmur pasal 62, sekarang kalimat berikutnya di ayat yang ke-9 tadi ya, atau ayat yang ke-8 kalau Alkitab elektronik. Saya ulang ya, bagian awal dikatakan percayalah kepadanya
setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dikatakan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang ketiga, hal yang kita bisa lakukan, hal praktis yang kita bisa lakukan supaya kita dekat Tuhan. Yang ketiga adalah berlatih untuk biasa curhat dengan Tuhan. Curhat, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Manusia ini kan butuh tempat untuk curhat. Ya, kalau sudah penuh, ya, pikiran penuh, hati penuh, ada banyak hal yang dipikirkan, ada banyak hal yang dihadapi. Ini biasanya butuh tempat, ya, untuk curhat. Nah, biasanya seseorang ini mencari orang lain, mencari entah itu temannya, entah itu keluarganya, ya, untuk tempat curhat. Nah, kalau kita curhat kepada manusia, mesti hati-hati, karena apa? Kalau nggak hati-hati bisa dua hal yang terjadi. Yang pertama, kalau manusia itu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia bisa memberikan nasihat yang salah kepada kita, nasihat yang keliru. Contohnya, ya, kita punya masalah dalam keluarga rumah tangga, kita curhat kepada teman, teman sekerja, ya mungkin begitu ya. Waduh, aku punya masalah dengan istriku, aku punya masalah dengan suamiku, begini. Nah, teman curhat kita kebetulan bukan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahkan mungkin orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia lalu berkata apa? Kalau aku jadi kamu seperti itu, ya sudah, aku tinggal istri atau suami, aku tinggal saja. Buat apa punya istri atau suami seperti itu? Buat apa mempertahankan keluarga rumah tangga seperti itu? Tidak ada gunanya, lebih baik kita tinggalkan saja. Kita kan ingin bahagia, kita kan cari bahagia. Nah, kalau sudah tidak cocok, selalu berantem, tidak bisa ketemu satu dengan yang lain, sudah lebih baik pisah, lebih baik bercerai. Nanti kita bisa cari lagi yang lain yang membuat kita happy, membuat kita bahagia. Nah, ini tempat curhat yang salah. Mengapa? Karena Alkitab tidak pernah berkata, Alkitab tidak pernah mengizinkan perceraian. Ada seseorang yang telepon kepada Bu Rohani, ya, tanya, Bu Rohani, bisa nggak minta tolong Pak Gembala membuatkan surat cerai? Saya bilang seumur-umur ini tidak pernah gereja itu membuat atau mengeluarkan surat cerai. Itu tidak pernah. Kalau surat pernikahan itu memang dilakukan oleh gereja. Ya, kami hamba Tuhan punya tugas untuk memberkati pernikahan, lalu mengeluarkan surat atau akte pernikahan dari gereja yang kemudian dilanjutkan ke catatan sipil. Secara hukum atau secara negara diresmikan sebagai suami istri. Ada akte nikah, surat pernikahan ada, dan itu memang harus kami keluarkan dari gereja ketika pemberkatan nikah dilangsungkan di gereja. Tapi kalau surat perceraian itu tidak pernah. Tidak pernah ada gereja yang mengeluarkan atau membuat surat perceraian. Jadi saya ya kaget waktu ditanya, bisa nggak Pak Gembala membantu untuk mengeluarkan atau membuatkan surat cerai? Waduh, saya langsung bilang, kami gereja tidak pernah membuat surat cerai dan tidak akan pernah. Mengapa? Karena Alkitab berkata Allah membenci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Allah membenci. Kalau kata membenci, wah, berarti Allah sangat menentang umatnya untuk bercerai. Nah, karena itu saya titip pesan ya kepada yang masih muda-muda, yang belum berkeluarga, kalau akan atau mau berkeluarga, doakan dulu. Karena membangun keluarga itu bukan hal yang mudah. Saudara yang belum berkeluarga boleh tanya kepada yang sudah berkeluarga ya, bangun keluarga itu tidak mudah. Betul ya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, bangun keluarga itu tidak mudah. Jangan dipikir waduh seneng ya, kalau belum berkeluarga kan kita jarang ketemu. Tapi kalau sudah berkeluarga, tinggal serumah, tinggal sama-sama, aduh seneng bagaimana-mana berdua, gandengan. Membayangkannya begitu so, membayangkannya. Tapi kenyataannya kalau sudah menjalani belum tentu. Mungkin bulan-bulan pertama katanya honeymoon, ya kan biasanya begitu ya, honeymoon itu kan bulan madu, ya bulan-bulannya penuh dengan madu.
hal-hal yang sukacita, hal-hal yang senang, nikmat, bahagia rasanya. Aduh, bangun buka mata, ciluba, kelihatan ini ya, ketemu sama suami, ketemu sama istri yang baru menikah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, aduh rasanya kok senengi. Tapi saya tanya yang sudah nikah belasan puluhan tahun, apa begitu jauh? Ciluba, seneng gitu jauh. Wah, kadang-kadang begitu ciluba langsung berantem jauh. Kalau ketemu itu bertengkar, isinya cuma bertengkar, berantem, bermusuhan, kebencian, kepahitan. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, lalu kemudian akhirnya berpisah, bercerai. Ya, nah kembali bahwa Tuhan itu tidak mau ya kita bercerai. Nah, kalau kita datang kepada tempat curhat yang salah, bisa memberikan nasihat yang keliru. Lalu kemudian karena kita lagi pikirannya, kalau waktu kita terima nasihat itu, iya ya, benar juga. Ngapain aku pertahankan sama bojoku situ ini ya, sama orang situ ini, wis mbelenger aku, wis mending tak tinggal aja, cari lagi sing baru. Nah, memang orang di luar sana kan begitu so. Sekarang ini kan gampang ya, orang nikah, cerai, itu gampang so. Nah, yang gawatnya sekarang kebiasaan seperti itu juga masuk ke umat Tuhan. Ada sekarang umat Tuhan yang gejalanya mulai nikah cerai. Bahkan ada beberapa pelayan Tuhan yang saya tahu, yang saya kenal, itu nikah cerai. Nikah cerai sampai 2 kali, 3 kali. Pelayan Tuhan. Wow, saya pikir bagaimana mungkin ini? Jelas Alkitab berkata Tuhan menentang, Tuhan membenci perceraian. Jadi kalau umat Tuhan menganggap perceraian itu hal yang lazim, hal yang biasa, hal yang wajar, berarti melakukan hal yang dibenci oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita dekat dengan Tuhan? Tidak mungkin kita lakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, hal yang melawan apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu saya titip pesan ya kepada pasangan muda-mudi, entah yang sudah punya calon pasangan, entah yang masih belum, saya titip pesan. Kalau mau menikah, doakan sungguh-sungguh. Sebelum menikah itu mata itu dibuka lebar-lebar. Ya, kalau sudah menikah sudah matanya ditutup ya. Karena sudah membuat pilihan, menjatuhkan keputusan, sudah menikah ya wis ditutup. Ya, bagaimanapun keadaannya ya diterima dan dilep saja. Nah, sudah menikah. Tapi kalau belum menikah, ini saatnya dibuka lebar-lebar, dilihat, didoakan, dipertimbangkan, dipikirkan, sudahkah kita siap untuk berkeluarga, berumah tangga? Karena membangun rumah tangga itu bukan hal yang mudah. Kalau sudah membuat keputusan, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Itulah orang yang dewasa. Kalau orang yang tidak dewasa, dia buat keputusan tapi dia nggak siap dengan konsekuensinya, itu kanak-kanak. Itu orang yang tidak dewasa. Banyak orang yang menikah tapi masih kanak-kanak pikirannya, nggak siap dengan konsekuensinya. Nah, orang yang dewasa kalau dia buat keputusan, dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Oke, nah kita kembali. Jadi berlatih untuk terbiasa curhat dengan Tuhan. Kalau curhat dengan manusia, ya itu bisa salah nasihat yang diberikan. Kalau dia nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ataupun dia nggak percaya kepada Tuhan, nasihatnya bisa saja berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita curhat dengan manusia, kita mesti hati-hati. Karena kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, teman curhat kita itu justru buka cerita, ya, menyampaikan curhat kita kepada yang lain. Kamu tahu nggak? Si A habis curhat dengan saya. Dia bilang begini. Wah, diceritakan aja. Sebenarnya ini kan rahasia pribadi. Sebenarnya ini kan masalah disampaikan, dicurhatkan kepada teman yang satu ini supaya disimpan baik-baik. Tapi maaf, ada kadang-kadang orang yang Alkitab berkata bocor mulut. Bocor mulut itu tidak bisa simpan rahasia, tidak bisa pegang rahasia. Jadi kalau dia sudah mendengar sesuatu, dia cenderung untuk menceritakan atau menyampaikan kepada yang lain. Gawat. Padahal ini masalah pribadi yang serius, yang sifatnya rahasia. Tapi setelah dicurhatkan kepada seseorang, lalu orang itu menyampaikan kepada yang lain. Gawat. Dan ini seringkali juga terjadi. Ya, jadi boleh saja curhat dengan manusia, tapi kita mesti selektif, kita mesti kritis, kita mesti waspada, kita mesti bisa memilih dan memilah
siapa teman curhat kita. Harus yang seiman, sungguh-sungguh dalam Tuhan, ngerti firman. Jadi kalau kasih nasihat tidak salah. Yang kedua, harus bisa dipercaya, pegang rahasia. Jangan sampai curhat terus kemudian akhirnya justru malah membocorkan kepada yang lain. Nah, seharusnya kalau kita mau dekat Tuhan, latih diri kita curhat kepada Tuhan. Ini paling hebat, ini paling bagus. Tuhan, aku datang kepadamu, aku punya masalah seperti ini. Ada tantangan kehidupan yang aku hadapi saat ini Tuhan. Berat rasanya Tuhan. Bagaimana? Apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Nah, curhat. Nah, ini perlu dilatih, so. Wah Pak, bagaimana caranya curhat sama Tuhan? Dahulu Tuhan tidak kelihatan kok. Ya memang Tuhan memang tidak kelihatan, so. Tapi Tuhan itu bisa kita rasakan. Seperti halnya angin dari AC malam hari ini, kita nggak melihat, oh ada anginnya AC berseliweran gitu, so. Ya kita nggak melihat, tapi kita bisa merasakan dampak atau akibat dari angin AC. Ada aliran udara yang dingin membuat kita tidak kepanasan. Nah, tidak terlihat namun bisa dirasakan. Tuhan pun begitu, memang tidak terlihat dengan mata jasmani kita, namun kita bisa rasakan kehadiran Tuhan. Ya, nah karena itu mari berlatih untuk biasa curhat dengan Tuhan. Nah, kalau kita berlatih untuk biasa curhat dengan Tuhan, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin kita suka curhat dengan Tuhan, semakin kita sering curhat kepada Tuhan, semakin kita dekat. Ada relasi, ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, bagaimana untuk kita bisa dekat dengan Tuhan? Mazmur 139 di ayat yang kedua mulai. Mazmur 139 di ayat yang kedua mulai. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, kau ketahui. Lompat ayat yang ketujuh. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Dari ayat-ayat ini, paling tidak kita bisa lihat ada dua sifat Allah yang kita sembah. Yang pertama, Allah yang kita sembah itu Allah yang maha tahu. Maha tahu. Dikatakan Tuhan tahu waktu aku duduk, aku berdiri, pikiranku, ketika aku berjalan, ketika aku berbaring, ketika aku melangkah, semua itu Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah yang kita sembah itu Allah yang maha tahu. Yang kedua, di ayat yang ketujuh dikatakan kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Ini bicara yang kedua, sifat Allah adalah maha hadir. Maha hadir, selalu hadir, selalu ada. Itu Allah yang kita sembah. Karena itu kita nggak bisa pergi menjauhi roh Tuhan. Di mana saja, di puncak gunung, di tempat lembah atau jurang yang paling dalam, bahkan mungkin di lubang semut yang paling kecil sekalipun, Allah hadir. Allah tahu dan Allah hadir. Maka hal yang keempat yang perlu kita lakukan, bangun kesadaran, bangun kesadaran diri kita bahwa Allah itu maha tahu dan maha hadir. Bangun kesadaran artinya sadari bahwa Allah kita itu maha tahu dan maha hadir. Seringkali umat Tuhan tidak sadar Allah itu maha tahu dan maha hadir. Tidak sadar, sehingga waktu melakukan sesuatu, tidak ada orang, tidak ada yang tahu. Aku lakukan begini, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, aku bisa mengelabui si A kebetulan tidak lihat, si B kebetulan lagi pergi, ya, tidak ada yang tahu. Lalu lakukan yang tidak benar, dengan dalih kan nggak ada yang tahu.
lupa bahwa ada sepasang mata yang selalu melihat apa yang kita lakukan. Siapa? Tuhan. Alkitab berkata tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua jalan orang terbuka di depan Tuhan. Mau ditutupi bagaimana? Tidak bisa. Kalau di hadapan Tuhan tidak bisa. Karena Pak Allah Maha tahu, Allah juga Maha hadir. Ya. Nah, karena itu mari bangun kesadaran diri kita. Sadari bahwa Allah itu Maha tahu dan Maha hadir. Kalau kita sadar sungguh-sungguh Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha hadir, maka kita akan bisa semakin dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena toh Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Walaupun kadang kita merasa, apakah Tuhan ini memang sungguh-sungguh ada dan peduli kepadaku? Kok aku mengalami situasi yang seperti ini? Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah yang Maha hadir itu selalu ada dalam hidup kita. Nah, ini membuat kita bisa semakin dekat dengan Tuhan karena kita sadar Allahku, Allah yang Maha tahu dan Allah yang Maha hadir. Ya, yang keempat sekarang, yang terakhir. Bagaimana untuk kita dekat Tuhan? Yang pertama, berlatih untuk mengembangkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, berlatih untuk selalu percaya. Percaya setiap waktu kepada Tuhan. Yang berarti kita bisa menyerahkan dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Yang ketiga, berlatih untuk terbiasa curhat, menyampaikan segalanya kepada Tuhan. Ya, kalau mau curhat kepada manusia boleh, tapi kritis, selektif, supaya kita nggak dapat nasihat yang salah. Yang pertama. Yang kedua, supaya jangan sampai teman curhat kita itu lalu ngomong di luar, oh si A itu masalahnya begini-begini, gawat sudah. Ya, jadi mesti kritis, benar-benar orang rohani yang punya rohani yang baik dan sehat yang bisa dipercaya. Tapi yang paling terbaik adalah curhat kepada Tuhan. Itu membuat kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Yang keempat, sadari, bangun kesadaran kita bahwa Allah kita itu Maha tahu dan Maha hadir. Karena Allah kita Maha tahu dan Maha hadir, maka kita bisa dekat, semakin dekat dengan Dia. Karena Dia Maha tahu, Dia juga Maha hadir. Dimanapun kita berada, kapanpun Allah Maha hadir dalam hidup kita. Yang kelima sekarang, yang terakhir, Mazmur pasal 73 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Mazmur 73 ayat yang ke-21 mulai. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ada kalanya dikatakan ketika hatiku merasa pahit, ketika mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita kacau, ya, susah, tertekan, depresi, frustasi, bahkan mungkin rasanya pahit. Hidup kok begini ya? Nah, kita mencatat salah satu orang yang berkata hidupnya pahit itu adalah Naomi. Waktu dia pulang kembali ke kampung halamannya, ya kan, waktu terjadi kelaparan di kampung halamannya di Bethlehem, Naomi, suami dan dua anaknya pindah dari Bethlehem, dia pindah ke Moab. Nah, di Moab itu terjadi banyak hal yang tidak diharapkan, yang tidak diduga oleh Naomi. Suaminya mati, kedua anaknya mati. Ya, tinggal dua menantu perempuannya. Yang satu akhirnya pulang ke kampung halamannya, yaitu Orpa. Tapi hanya satu yang memutuskan untuk tetap ikut Naomi. Siapa namanya? Ruth. Nah, ini menantu yang luar biasa ya. Naomi waktu pulang ke kampung halamannya, saudaraku ya, orang-orang di kampung halamannya itu waktu lihat Naomi, ini Naomi dah, tapi kok mukanya sudah beda. Orang biasanya kalau stres, orang biasanya kalau frustasi, saudaraku, mengalami banyak yang pahit dalam hidupnya, lalu dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ini mukanya ini kelihatan sumpek, jutek,
ya, bete. Jadi akhirnya membuat orang yang lama tidak ketemu kaget, loh, kok jadi kayak gini ya, modelnya, ya, mukanya, wajahnya, rupanya, kok jadi kayak gini, kaget. Nah ini orang-orang di Bethlehem waktu melihat Naomi pulang itu kaget, loh, Naomi kan. Lalu Naomi berkata, benar ini aku Naomi, tapi jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara. Sudah tahu arti kata Mara? Bukan marah ngamuk ya, bukan. Marah tanpa H, marah. Marah itu artinya pahit. Naomi bilang hidupku ini pahit. Tangan Tuhan teracung atasku. Dengan tangan penuh aku meninggalkan Bethlehem menuju Moab. Tetapi dengan tangan yang kosong aku pulang kembali ke Bethlehem. Pahit hidupku. Ya, nah kadang-kadang sudah Tuhan izinkan sesuatu yang pahit itu terjadi dalam hidup kita. Ya bisa jadi karena memang mungkin kesalahan kita. Seperti kayak Naomi kan Tuhan tidak pernah suruh. Naomi pindah dari Bethlehem ke Moab, Tuhan tidak pernah suruh. So. Naomi melangkah atas kemauan sendiri dengan keluarganya. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan karena melangkah tanpa petunjuk, tanpa perintah Tuhan. Pahit. Ataupun kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi seperti Yusuf. Yusuf itu Tuhan izinkan, so. Yusuf anaknya Yakub itu kan banyak alami hal yang pahit, so. Dibuang, dimulai dari dibenci oleh saudaranya, dimusuhi, lalu dibuang ke sumur, diangkat dari sumur, dijual jadi budak, kemudian akhirnya ditangkap lagi, dimasukkan ke penjara. Pahit, 13 tahun hidupnya pahit, so Yusuf. Tapi beda ya, kalau Naomi kan karena salah membuat keputusan. Kalau Yusuf tidak salah membuat keputusan, tapi Tuhan izinkan karena ada sesuatu yang besar Tuhan sedang persiapkan untuk Yusuf. Yusuf diproses sekian belas tahun lamanya supaya apa? Yusuf siap jadi seorang pemimpin sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk Yusuf. Pahit. Nah, ketika kita pahit, bagaimana? Apakah kita tetap dekat Tuhan? Pemazmur berkata, ketika hatiku merasa pahit dan sebagainya. Perhatikan ayat 23 dikatakan, tetapi aku tetap di dekat. Ada kata tetap. Tetap itu berarti sebelumnya sudah dekat Tuhan. Bukan pahit lalu baru dekat Tuhan, bukan. Sebelumnya sudah dekat Tuhan, lalu mengalami sesuatu yang pahit. Nah biasanya umat Tuhan, tapi saya percaya jemaat GBI tidak. Dan biasanya waktu sebelumnya dekat Tuhan, lalu ada sesuatu yang pahit, memutuskan sudah buat apa aku dekat Tuhan, tidak ada gunanya aku dekat Tuhan, sia-sia aku dekat Tuhan, ya aku mengalami seperti ini, lebih baik sudah aku lakukan seperti orang-orang di luar sana saja. Toh aku dekat Tuhan ya hidupku seperti ini kok. Tetapi pemazmur berkata, walaupun hatiku pahit, ada banyak hal yang terjadi, aku tetap dekat Tuhan. Satu ayat lagi, so. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-31 di ayat yang ke-23. Mazmur 31 di ayat yang ke-23. Kalau Alkitab elektronik itu ayat 22 ya, Alkitab buku ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku. Ya, jadi ini karena bingung lalu menyangka. Menyangka apa? Kita lihat. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Jadi pemazmur berkata, aku telah terbuang dari hadapan Tuhan. Maksudnya begitu ya. Tetapi sesungguhnya. Jadi kalau ada kata tetapi sesungguhnya berarti sebelumnya itu betul atau tidak, jauh? Tidak betul. Salah sangka, salah duga, gitu ya. Lanjut. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak pernah membuang umatnya. Tapi pemazmur sempat salah sangka waktu dia mengalami sesuatu yang berat, membuat dia bingung. Ya, dalam kebingungannya, dalam kekacauannya itu dia berkata, aku telah terbuang. Dia menyangka gitu ya, aku telah dibuang oleh Tuhan. Tuhan sudah tidak memperhatikan aku lagi. Kira-kira begitu.
Tetapi kemudian dilanjut ada kalimat berikutnya, tetapi sesungguhnya, ini yang sebenarnya, ini yang benar, engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi pemazmur sempat salah sangka. Hal yang kelima, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, yang kelima, tetaplah dekat dengan Tuhan sekalipun nampaknya Tuhan itu jauh. Nampaknya, saya pakai kata nampaknya itu seolah-olah, tapi ini bukan yang sebenarnya, bukan. Karena itu, mungkin kita bingung, pikiran kita kalut, pikiran kita kacau, kita merasa Tuhan itu jauh dari aku. Hidupku seperti ini, ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku seperti ini, berat, susah, sukar, frustasi, depresi. Aduh, Tuhan sudah tidak peduli sama aku. Tuhan sudah membuang aku, seperti tadi persangkaan dari pemazmur. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Nah, supaya kita bisa tetap dekat Tuhan, maka yang kelima, tetaplah dekat dengan Tuhan sekalipun nampaknya Tuhan itu jauh. Dengan kata lain, ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mari tetap pegang iman percaya kita, ya, untuk kita tetap bersandar, berharap dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetap kita pegang teguh. Jangan sampai akhirnya kita tinggalkan Tuhan karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi itulah 5 hal praktis supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Yang pertama, saya ulang, berlatih untuk mengembangkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Ketika kita semakin berlatih mengembangkan pengharapan hanya kepada Tuhan, itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, berlatih untuk selalu percaya setiap waktu. Kepada siapa? Ya, kepada Tuhan, Allah yang bisa kita percaya, yang berarti juga percaya kepada firman-Nya. Yang ketiga, berlatih untuk terbiasa curhat, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kepada manusia boleh, tapi harus selektif, harus hati-hati. Tapi yang paling bagus adalah terbiasa curhat kepada Tuhan. Ini yang paling bagus, karena Tuhan itu adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kitab Nahum berkata demikian. Tuhan adalah tempat pelarian pada waktu kesusahan, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi curhatlah kepada Tuhan. Itu paling tepat, itu membawa kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Yang keempat, sadari, bangun kesadaran kita bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Hadir. Maka kalau kita sadar Allah yang kita sembah itu Maha Tahu dan Maha Hadir, kita akan bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena Allah selalu hadir, Dia Maha Hadir. Dan yang kelima, ketika seolah-olah nampaknya Tuhan itu jauh, ya, seolah-olah nampaknya Tuhan jauh karena kita lagi kebingungan seperti pemazmur, tetaplah dekat Tuhan. Pemazmur berkata, aku tetap dekat denganmu Tuhan, sekalipun pahit, hatiku pahit, sekalipun aku sedang dalam kebingungan, aku menyangka aku telah terbuang dari hadapan Tuhan, tapi aku tetap dekat Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membuang umat-Nya. Ya, jadi biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita terima bersama pada malam hari ini membawa Bapak Ibu Saudara dan saya semakin dekat Tuhan. Hari-hari kehidupan ini semakin lama semakin sulit. Ya, betul. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu cermati dengan sungguh, memang kehidupan itu semakin sulit, dan itu memang penggenapan firman Tuhan, ya. Apapun dalam kehidupan di dunia ini semua makin lama itu makin sulit. Nah, kalau kita tidak semakin dekat Tuhan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan benar, dengan baik, dengan kuat, dengan tabah, dengan sukacita, dan akhirnya bisa mengalami kemenangan? Kalau tidak dengan dekat dengan Tuhan, ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan-pelayan Tuhan dan juga pelayan berjamaah kudus untuk maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hati. Sebelum saya masuk dalam perjamuan kudus, tadi ada satu pengumuman yang saya hendak sampaikan. Nanti di hari Jumat, tolong ya disampaikan. Nanti di hari Jumat tanggal 15 November, GBI Rahel Bio itu akan mengadakan seminar parenting.
ya, parenting di mana temanya adalah pola pengasuhan yang efektif untuk anak zaman now. Now itu maksudnya sekarang, itu bahasa Inggris ya. Pola pengasuhan yang efektif untuk anak zaman now. Nah, kami menganggap penting dan perlu untuk melakukan hal ini. Mengapa? Karena belakangan ini kan marak terjadi, ya, anak-anak yang bertindak tidak sebagaimana mestinya. Ketika mereka menghadapi masalah, kesukaran dan sebagainya, mereka akhirnya melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak diharapkan dan tentu membuat satu pukulan buat orang tua. Apa yang dilakukan belakangan ini paling banyak, so? Bunuh diri. Dan itu terjadi bukan hanya untuk pemuda-pemudi yang di luar Tuhan, so. Tapi ini ada loh, anaknya pendeta bunuh diri. Kebetulan pendeta ini kawan saya, so. Jadi saya tahu, saya kenal. Waduh, waktu kita dengar kita juga kaget, so. Papanya pendeta, mamanya psikolog, so. Anaknya bunuh diri, lompat dari gedung di kampus. Nah, ini kerap kali terjadi, beberapa kali peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, karena itu kami menganggap perlu para orang tua perlu mengetahui bagaimana mengasuh, memiliki pola pengasuhan yang efektif, yang benar tentunya ya, untuk anak zaman now. Nah, kami bekerja sama dengan apa itu ya namanya, Saigro, ya, Saigro dari Saigro Consulting dari Ubaya. Ya, jadi kami kerjasama dengan tim sana. Nah, kebetulan yang di sana itu mantan jemaat saya, tapi dia sudah ada di Jakarta. Tapi dia pas bisa datang ke Surabaya. Nah, saya minta bantuan. Ya, dia sempat sekolah lagi. Ya, dia sampai ngambil gelar, itu gelarnya banyak, so, ya. Saya aja gelarnya kok nggak sebanyak itu, so, jejernya. SD, SPD, MC, JPJ, nggak tahu artinya apa itu JPJ, so, ya. Panjang gelarnya, dia belajar lagi. Nah, ini diharapkan dia bisa memberikan pembekalan buat para orang tua, karena mendidik anak, mengasuh anak zaman sekarang itu beda dengan zaman kita. Kalau zaman kita dulu, nah mungkin tidak terlalu banyak hal, tidak terlalu banyak macam, gampang. Orang tua mungkin tinggal menyampaikan sesuatu bahkan dengan tegas, anak sudah mengkerut. Tapi anak zaman sekarang, anak zaman now sudah beda. Nah, ini orang tua perlu tahu bagaimana mengasuh, mendidik anak-anak sehingga akhirnya mereka bisa bertumbuh menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Nah, sekiranya Bapak Ibu ada yang mau ikut, nah ini bisa daftar gratis kok, ya. Daftarnya melalui apa itu? Google Form, ya, Google Form. Dia nggak ngerti Google Form ya sudah nggak apa-apa. Nanti minta bantuan ke gembala, ya, atau minta bantuan siapa yang ngerti Google Form, ya, itu daftar melalui Google Form, ya. Oh, sampaikan ke Bu Ruani. Nanti Bu Ruani akan bagi lewat WA. Jadi nanti akan disampaikan, dibagikan melalui WA, daftar di link Google Form yang dibagikan oleh Bu Ruani melalui WA, ya. Jadi kami bisa tahu mengapa harus daftar supaya kami bisa siapkan konsumsinya. Nah, waktu datang diharapkan tidak membawa anak-anak, karena ini waktunya panjang, durasinya agak panjang. Kalau membawa anak-anak otomatis nggak bisa tahan, anak-anaknya pasti sudah bingung. Nah, kalau anak-anaknya bingung, orang tuanya nggak bisa konsen. Jadi karena itu kalau mengikuti seminar ini diharapkan orang tua yang hadir tidak membawa anak-anak, ya, anaknya dititipkan. Nah, orang tuanya hadir supaya nanti dimulai jam 6 sore hari Jumat tanggal 15 November jam 6 sore. Jadi bukan cuma besok tapi cuma depan. Tempatnya di GPI Rahel Bio. Oke, itu pengumuman yang saya tidak sampaikan, maaf tadi saya terlupakan. Kita akan datang kepada Tuhan, siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dapat satu pujian kita katakan, hanya dekat Allah. Kau sedang di jalan sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat
yang rindu supaya kami umat-umat-Mu dekat kepadamu. Karena ketika kami dekat dengan Tuhan, ada satu hubungan, ada satu relasi yang baik dengan Tuhan, dan akan membawa dampak ketenangan. Ketenangan yang sejati hanya ada ketika kami dekat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini sudah memberitahu bagaimana supaya kami bisa dekat dengan Tuhan. Kami mau belajar melatih untuk mengembangkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami mau berlatih untuk selalu percaya setiap waktu kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Bahkan kami bisa menyerahkan, mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga mau berlatih untuk terbiasa curhat, menyampaikan isi hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga mau belajar untuk membangun kesadaran Allah yang kami sembah itu Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang selalu ada, selalu hadir dalam hidup kami. Maka itu akan membuat kami bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika terjadi sesuatu dalam hidup kami, nampaknya seolah-olah Tuhan itu jauh, namun kami mau tetap membuat keputusan, kami tetap dekat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus kiranya yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh membawa hati dan hidup kami untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam pertemuan kudus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan lewat tindakan perbuatan, lewat perkataan, lewat pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malam ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang memohon pengampunan-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami katakan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami percaya jikalau kami mohon pengampunan-Mu dengan penuh kesungguhan, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala kesalahan pelanggaran kami, sehingga sebentar kami dikuduskan, kami dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelum sebentar pelayan zaman kudus akan membagikan tubuh dan darah Tuhan. Ya, terima kasih Pak Mul. Nanti Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan langsung disiapkan ya, supaya jangan kebingungan ya, karena saya perhatikan beberapa kali sudah terima nggak disiapkan, waktu mau suruh mengangkat roti jadi kebingungan buka. Jadi dibuka dulu, dibaca ayat firman Tuhannya, nah supaya kiranya jadi rema buat kita. Yang sudah terima saya mohon untuk langsung bangkit berdiri, supaya pelayan perjamuan kudus tahu siapa yang belum menerima tetap tinggal duduk, tapi yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan silakan langsung bangkit berdiri sambil dipersiapkan. Kita akan katakan lewat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan.
bukti Engkau menyerahkan nyawamu mati di atas kayu salib demi untuk menggantikan hukuman dosa kami, sehingga kami yang percaya kepadamu diselamatkan, diampuni dosa kami, diangkat jadi anak-anak Tuhan, bahkan berhak untuk menerima setiap janji Tuhan. Sungguh besar dan ajaib kasih-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Malam ini kembali kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan untuk mengingat akan kasih-Mu yang besar dan ajaib. Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat Tuhan, melayakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Bahkan Tuhan sudah berkati roti dan anggur yang telah kami terima. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini, kuasa-Mu bekerja dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, mari kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya dan sebentar kita akan minum bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari naikkan syukur kita. Mari ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan.
terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu malam ini Tuhan. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kekuatan, kasih dan kuasa-Mu sudah bekerja atas hidup kami, di dalam hidup kami, sehingga jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jikalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, jikalau ada yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan saat menghadapi masalah, tantangan, kesukaran, kami tetap dekat Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap menanti-nantikan Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat waktu, karena Allah yang kami sembah itu Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan yang berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau Allah sumber segala berkat, akan memberkati kami kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara Indonesia, pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula rencana GB Rahel mengadakan seminar parenting untuk para orang tua ataupun juga calon-calon pasutri yang akan menikah, supaya mereka boleh mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua, ataupun yang sudah jadi orang tua boleh menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mengerti cara mendidik, mengasuh anak-anak dengan benar, sehingga anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami boleh menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani, yang akan menyampaikan, menjadi satu pembekalan untuk setiap umat Tuhan yang hadir. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekarang sampai berjumpa di waktu yang akan datang.